you gotta tell me what's going on. There's blood all over the house. Okay. My brother-in-law's in the bedroom. It looks like I beat the hell out of him. Halo guys, Star in here. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah rekaman panggilan darurat 911 yang berjudul Roden Family. Keluarga ini dibantai secara habis-habisan oleh pelaku pembunuhan yang susah ditangkap. Okay, so let's talk about it. But wait. Kalian yakin mau nonton video ini? Yakin? Nggak takut? Yaudah deh, check this out. Pada malam Jumat, tanggal 21 April 2016 ini terjadi insiden tragis pembunuhan nih cuy, di kediaman keluarganya si Roden. Jadi keluarganya Roden ini ada 8 orang anggota keluarga yang tewas diketemukan di kediaman Roden ini, di mana 7 dari anggota keluarga si Roden ini ditemukan tewas di rumahnya, sedangkan 1 anggota lagi ditemukan tewas di jalanan 3 mil dari rumahnya Roden ini. Kejadian tragis ini cuy pertama kali diketahui oleh Bobby Gemelli. Jadi Bobby Gemelli ini adalah adik dari Dana Roden. Nanti aku kasih tauin sisilah keluarganya ya yang mati, 8 orang anggota itu. Si Bobby ini datang berkunjung esoknya pada tanggal 22 April 2016. Maksud dari Bobby Gemelli ini berkunjung untuk menemui Dana Roden, ingin berbincang atau membicarakan sesuatu. Tetapi naasnya pada hari itu si Bobby ini malah melihat rumahnya itu sudah bersimbah darah yang sangat banyak di rumahnya, entah di dindingnya dan di lantainya juga. Jadi cuy, si Bobby ini kan dalam keadaan panik, tetapi dia juga penasaran apa sih isi rumahnya. Diusut lagi, dia menyisiri rumah itu. Akhirnya dia malah nambah panik lagi ketika dia melihat orang-orang ini, 8 anggota keluarga tadi itu udah tewas di kamarnya mereka masing-masing. Karena dia udah nggak tahan lagi, akhirnya dia menelpon 911 untuk meminta bantuan kepada polisi agar langsung ditangani. 911. Yes, I need a yes. 40. Let's go. Come on. I need you to tell me the address. What's the address? Just a second. We walked to the mailbox. I think my brother-in-law's dead. Okay, what's the address? Give me just a second. Ma'am, you gotta tell me what's going on. There's blood all over the house. Okay. My brother-in-law's in the bedroom. It looks like I beat the hell out of him. Okay. There's blood all over the front room. Ma'am, can you tell me what county that's in? Is it White County. It's White County? Yes, and they drug him in the bedroom. Okay. I need you to get out of the house. Did you drive over there? Yes, I did. Okay, what's your name? Mine. What's your brother-in-law's name? What's your brother-in-law's name? Ma'am? Yeah. What's his name? Chris Roden and Gary Roden. Chris and Gary Roden? Both of them that looks like they're dead. You think they're both dead? I think they're both dead. Looks like someone has beat the fuck out of them. Okay. Is there anybody else in the house? Not that I know of. Okay. The door was locked when we got here, but I know where the key was at. And I went in and hit her laying on the floor. I need you to get out of the house and wait. I know. I'm standing outside right now. Okay, just stay out of the house. Don't let anybody go in there, okay? Yeah. All right. We got deputies on the way, okay? Thank you. Ketika polisi sampai di TKP, mereka langsung menggeledah rumah tersebut dan membawa 7 jasad dari anggota keluarga ini, karena 1 jasad lagi diketemuin 3 mil dari rumah di jalanan. Mereka langsung membawa 7 jasad ini dan 1 jasad di jalanan ini ke rumah sakit untuk dapat melakukan otopsi agar mereka tahu siapa pelakunya sih dan apa penyebab kematian dari keluarganya ini.
8 orang anggota keluarga Roden ini yang menjadi korban pembunuhan yang tragis ini diantaranya adalah Chris Roden Senior. Chris Roden Senior ini adalah seorang ayah berumur 40 tahun. Jadi Chris Roden ini ditembak 4 kali di dadanya dan 5 kali di kepala belakangnya. Dia tuh ditemukan di kamar bagian belakang. Korban kedua adalah Dana Roden, yaitu mantan istri dari Chris Roden Senior ini, dan berusia 37 tahun, ditembak di 3 kali di kepala bagian belakangnya juga, dan 1 kali di dagu. Jadi kondisi kepalanya dari Dana Roden ini udah hancur lebur ya guys. Korban ketiga adalah anak sulung dari Chris dan Dana, yaitu Frankie Roden, berusia 20 tahun, ditembak 5 kali di kepala dan ditemukan terbaring di atas kasur di kamarnya. Kemudian ada istri Frankie yang bernama Hannah Gilley. Hannah Gilley ini berumur 20 tahun juga dan dia tertembak juga di bawah mata kirinya dan ditempatkan atau dibaringkan di samping dengan si Frankie. Nah, di antara Frankie dan si Anna ini ada anaknya yang masih bayi berumur 6 bulan, ditemukan masih hidup. Alhamdulillah, untungnya pelakunya ini gak kill anak itu ya guys. Kalau emang iya berarti pelakunya ini memang psikopat kali. Kemudian ada korban kelima, yaitu adiknya dari si Frankie ini yang bernama Christopher Roden, berumur 16 tahun, yang ditembak 5 kali di kepala. Kemudian korban keenam ada si Hannah Roden, berusia 19 tahun, ditembak 2 kali di kepala dan ditemukan tergeletak di kasur kamarnya. Nah, di samping si Hannah ini ditemukan seorang bayi lagi yang baru lahir 5 hari yang juga masih hidup ya guys. Kemudian ada abang dari si Chris Roden ini, korban ketujuh, yang bernama Kenneth Roden, yang berusia 44 tahun. Nah, dia itu tertembak di mata kanannya dan yang ditemukan di pinggir jalan yang jauhnya tuh 3 mil dari rumah si Roden ini. Dan terakhir ada Gary Roden, sepupu dari Chris Roden ini, berusia 38 tahun, yang juga ditembak di kepala. Terus nih cuy, yang creepy lagi, di kediaman dari keluarga Roden ini ditemukan seorang anak lagi yang masih hidup. Jadi total anak yang masih hidup tuh ada 3 yang ada di dalam rumah itu. So coba kalian bayangin, kalian jadi anak 3 tahun ini, terus rumah kalian itu udah dipenuhi oleh mayat-mayat atau jasad-jasad yang udah meninggal. Nggak cuma 1 atau 2, tapi 8 orang sekaligus. Dan dia cuma ditemani dengan 2 orang bayi yang menangis sampai pagi dari malam. Creepy guys. Nah, sebelum kita masuk ke kronologinya, kita dengar dulu nih rekaman 911 dari si Kenny ini. 911. Yes, ma'am. My name is Kenny Roden, and there is somebody following me right now, chasing me. For someone chasing you? I do have. I fear for my life. I'm leaving the Speedway and headed toward Greenup, and somebody's chasing me. Are you leaving the Speedway in South Shore? South Shore and headed to Greenup, 23. He's fucking flipping us off. Yeah, he's in front of us now. I don't know what he's doing, if he's give up or whatever, but I'll give you the license plate number, whatever. But I know the clock is off. He's trying to block you off? The other vehicle's going to be in front. What kind of vehicle are you driving? He's about 2 cars ahead of us now. We're getting ready to just turn around. He's going on toward Greenup. Okay, y'all's turning around and he's going on towards Greenup? Well, yeah. If he don't stop at this next turnaround spot up here, we're going to turn around. Yeah, I don't want to round him. I don't know who he is. Okay. You said you're going back towards Speedway now? Nah, I'm at Sitco right now. Oh, you're at Sitco? And I'm turning around headed back towards Speedway. He's going on up the road now.
Okay. He probably seen me on the phone or whatever. I don't know. License plate number. We did get his license plate number. I don't know what his problem was. But he's not around you now. He's with other. No, he is headed toward. I don't know what to do. I've never had anybody do me that way before. Is what I'm telling you. My name is Kenny Roden. There was more than one guy, more than one person in the vehicle. There were several different males in the vehicle? There was at least two that I know for a fact. I couldn't tell what the other one was. Okay. The last time I seen them, they were passing Dig and Go and headed towards Greenup. And we're headed, we was going to Walmart where we were going. I mean, the danger's over, but I would like the vehicle to be investigated. Who the hell was in it? Yeah. I mean, they're chasing me, trying to cut me off, trying to make me stop. Okay. Okay, sir. We gave it to our officers, and he's on his way looking for him now. All right, thank you. Kasus ini menjadi salah satu kasus yang tragis yang terjadi di Amerika Serikat dan mendapatkan tangganan yang serius dari polisi Amerika Serikat. Karena kasus ini tidak berjalan selama 2 tahun karena tidak mendapatkan pelaku yang sebenarnya dari tahun 2016 sampai 2018 tidak dapat pelakunya sama sekali. Hingga akhirnya tahun 2018 tepatnya tanggal 13 November polisi menemukan titik terang dari kasus ini dari salah satu keluarga yang bernama keluarga Wagner. Nah, kita bahas dulu keluarga Wagner ini apa sih? Siapa sih? Keluarga Wagner ini terdiri dari 4 orang anggota keluarga, di mana yang pertama adalah George Billy Wagner III berumur 47 tahun dan istrinya Angela Wagner berumur 48 tahun. Anak pertama dari Wagner bernama George Wagner IV berumur 27 tahun dan terakhir ada anak Wagner bernama Edward atau Jack Wagner berumur 26 tahun. Mereka ini tertangkap atau didakwa sebagai tersangka pembunuhan dari keluarga Roden yang tragis ini. Nah, walaupun banyak sekali anggota keluarga atau keluarga yang menjadi tersangka atau didakwa atas pembunuhan keluarga Roden ini, tetapi keputusan resmi dari pengadilan atau dari polisi itu menjatuhkan pembunuhan tragis ini kepada keluarga Wagner. Dan kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa sih keluarga Wagner ini dan apa sih motifnya sampai membantai keluarga Roden ini secara tragis. Pada 12 Mei 2017, 1 tahun setelah ditemukan keluarga Roden ini mati di kediaman Roden ini, polisi langsung melakukan investigasi dan diarahkan ke rumah berjarak 10 mil dari TKP. Karena ternyata si Edward Wagner ini adalah mantan suami dari si Hannah Roden tadi, salah satu anggota keluarga Roden ya. Nah, Edward ini adalah ayah kandung dari anak yang berusia 3 tahun yang ada di tangga rumah Roden, bukan bayi yang baru 5 hari itu ya. Penyelidikan polisi di daerah Adams menemukan bukti yang cukup bagus di mana bahwa Edward ini pernah menjadi atau menjual senjata api secara ilegal ke toko senjata yang ada di daerah Adams. Dari sanalah polisi mencurigai si Edward ini dan mendatangi keluarga si Wagner ini untuk menanyakan lebih lanjut. Tetapi tiba di sana polisi awalnya mencari atau untuk menangkap tersangka senjata api secara ilegal ini ternyata berubah untuk mencari bukti pembunuhan keluarga si Roden ini, karena polisi menemukan beberapa clue yang berhubungan dengan keluarga Roden pastinya. Polisi ini juga menemukan ada ladang ganja yang sama dengan ladang ganja yang ada di rumah keluarga Roden. Nah, jadi teori yang dipercaya polisi itu yang pertama ada teori kalau adanya kartel narkoba jenis ganja yang sama dengan yang ada di ladangnya si Roden ini.
terbukti dengan jenis narkoba yang ada di rumah keluarga Roden ini. Dan karena ladangnya ini luas, jadi polisi ini menganggap atau beranggapan pasti ini adalah ladang yang untuk diperjualbelikan. Jadi si Wagner ini ingin mengambil usaha penjualan dari keluarga Roden. Jadi teori yang pertama ini adalah teori bisnis lah ya. Teori kedua adalah polisi ini menemukan di tempat keluarga Wagner ini ada adu ayam. Nah, di mana teori yang kedua ini polisi menyatakan bahwa keluarga Roden ini memelihara ayam juga di kediaman Roden ini. Dan mungkin saja si Roden ini ingin mengambil alih lagi untuk adu ayamnya ini. Itu teori kedua dari polisi. Yang ketiga adalah teori yang mungkin masuk akal di pikiran manusia, yang itu adalah si Wagner ini ingin mengambil hak asuh anaknya yang berumur 3 tahun tadi. Dan Edward ini dan Hannah ini sering ribut lah di rumah kan. Akhirnya mereka cerai dan hak asuhnya ini jatuh kepada si Hannah. Mungkin Edward ini ingin mengambil anaknya yang berusia 3 tahun tersebut, tapi si Hannah ini nggak mau ngasih kepada si Wagner ini, sehingga terjadilah konflik yang akhirnya menjadi pembunuhan. Dan itulah 3 alasan dari polisi mengapa mereka mencurigai keluarga Wagner ini. Tetapi kenapa setelah si keluarga Roden ini udah dibantai, kenapa si Wagner ini tidak langsung ngambil anak yang berusia 3 tahun ini? Kalau memang teori yang ketiga tadi benar, mungkin gara-gara si Wagner ini tidak ingin meninggalkan bukti yang cukup untuk mendapatkan keluarga Wagner ini sebagai tersangka secara cepat. Menurut kalian gimana guys? Komen dong di bawah. Terus juga menurut kalian nih cuy, dari 3 teori yang udah dipaparin tadi, teori mana yang masuk akal menurut kalian? Coba komen di bawah. Nah, kalau menurut aku sih teori pertama sih masuk akal ya, karena mereka ini, keluarga Wagner ini maksudnya ingin mengambil bisnis dari keluarga Roden ini. Karena yang kita ketahui itu bisnis narkoba atau ganja itu sangat diminati di luar negeri karena bayarannya juga besar. Terus juga orang-orang semuanya bisa dilakukan karena uang kan. Terus juga apapun bakal dilakuin karena uang. Setelah keluarganya Wagner ini dijebloskan ke penjara, tepatnya di Franklin Corley, akhirnya pada 21 April 2022, baru-baru ini guys, akhirnya si Edward atau Jack ini mengakui bahwa dia adalah dalang dari pembantaian kasus keluarga Roden ini. Akhirnya si Jack dan Edward ini diadili atas pembunuhan atau pembantaian keluarga Roden ini dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan untuk 3 orang anggota keluarga dari dari Wagner ini maksudnya, dia ini dijatuhi hukuman yang tidak sama dengan si Jack ini, tetapi hukumannya itu tidak diketahui karena saya cari di bahan-bahan nggak dapat. Mereka ini dijatuhi hukuman karena mereka memberikan keterangan palsu dan menghalangi penyelidikan polisi. Jadi menurut kalian gimana nih guys cerita pada video kali ini, pada hari ini? Apakah kalian ada saran atau komenan? Silahkan di komen di bawah. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan di share. Dan jangan lupa nyalain notif loncengnya biar tahu kalau aku upload. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu kegiatan atau video-video rekaman panggilan darurat selanjutnya. Dan I hope kalian suka dan silahkan komen di bawah tentang ide-ide menarik untuk konten selanjutnya. Terima kasih, stay tune, dah.